Ini bisa dimasukin ke Tupperware karena banyak sekali, disimpan di freezer sebagian. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Sekarang di luar ini lagi banyak angin ya, karena musim gugur di sini, jadi udah biasa ini berangin sekali kencang banget. Tapi nggak ada hujan, nggak ada salju, belum turun juga. Cuma sedikit ya, minggu-minggu kemarin cuma sedikit aja, pagi-pagi udah gitu hilang lagi. Hujan juga cuma sehari, udah gitu aja. Sekarang banyak sinar matahari, cuma banyak angin. Ini udah kebiasaan kalau musim gugur kayak gini. Oke teman-teman, kita sekarang mau masak apa ini, daging giling. Mau dibikin cili. Itu kayak apa ya, kayak sup mungkin, atau kayak osengan mungkin. Cuma ini bentuknya kayak saus gitu, kayak saus spaghetti. Ini saya liatin ya bahan-bahannya ya. Bawang bombay yang udah diiris kecil-kecil, pasta tomat, bawang putih, paprika. Ini paprika yang dari hasil kebun yang waktu itu disimpan di freezer, jadi udah siap, nggak usah diiris-iris lagi. Cabai hijau yang diiris, ini cuma satu aja biar nggak terlalu pedas. Bumbunya ini ketumbar, paprika, daun oregano yang udah dikeringkan, cabai bubuk, terus jintan, sama black pepper. Sama garam nanti ditambahin. Daging sapi yang udah dimasak tadi malam saya masukin ke kulkas dulu, jadi biar praktis aja hari ini. Kaldu sapi ini buatan sendiri yang udah dibekukan ya, disimpan di freezer. Terus tomat yang udah diiris kecil-kecil, jadi banyak sekali jusnya. Jamur, ini juga jamur harus diiris tipis-tipis. Ini campuran kacang merah. Ini jamurnya kan belum diirisin ya, belum dipotong-potong. Diiris kecil kayak gini aja. Kalau nggak ada jamur yang fresh kayak gini, bisa pakai jamur yang udah di kalengan itu. Saya juga seringnya juga pakai yang di kalengan itu kalau nggak ada fresh kayak gini di toko. Masak ini bisa bikin banyak-banyak gitu ya, terus bisa disimpan di Tupperware, disimpan di freezer, jadi ada persediaan. Jadi kalau mau makan malam gitu, kalau mau sama chili kayak gini, saus chili, cuma ambil aja dari freezer, diangetin, jadi biar nggak masak lagi. Karena saya kan di sini banyak sekali ya kegiatan jadwalnya, nganter yang latihan, yang pertandingan, terus juga kerjaan saya juga numpuk ya. Kadang numpuk gitu, banyak banget kerjaan. Jadi kalau udah ada hasil masakan di dalam freezer, jadi kan tenang ya, cuma ambil aja, diangetin, udah beres deh, nggak usah masak-masak lagi tiap hari. Udah selesai dipotongin ini jamurnya, jadi sekarang kita tumis dulu apa ini, jamur sama potongan bawangnya, ditumis terpisah. Nanti kalau sayurannya udah selesai ditumis di sini sama bawang sama bawang putih, baru ditaruh ke panci yang besar ini. Sekarang jamurnya ini ditumis.
Ini jamurnya kan udah selesai, jadi kita simpan di sini dulu. Sekarang kita masukin semua sisa bahan-bahannya ke panci besar. Daging giling, ini cabai hijau, paprika, masih agak beku paprikanya, nggak apa-apa. Terus jamurnya dimasukin sini, semuanya aja, sisa-sisa bahannya. Campuran kacang merahnya ini, pasta tomat, ini tomat yang udah diiris kecil-kecil, bumbu-bumbunya. Kalau garamnya nanti aja pas dicicipi rasanya. Terus kaldu sapi ini masih es, nggak apa-apa kan direbus. Udah gitu aja, tinggal ditutup, dibiarin selama 1 jam. Sambil nungguin itu cilinya mateng ya, kita ke greenhouse dulu. Ini banyak angin ya, kencang banget anginnya. Udah biasa ini kalau musim gugur kayak gini. Di greenhouse-nya kosong aja. Yang kita tanam minggu kemarin udah tumbuh. Ini daun selada kayaknya, atau mustard, mungkin mustard green. Yang ini daun selada. Banyak sekali daun seladanya. Aduh, ini menggumpal banget. Yang ini juga malah banyak di sini, harus disebar lagi. Terus yang sebelah sini saya jadi lupa ya apa yang ditanam di sini. Kayaknya juga sama, ini daun selada juga, cuma beda jenisnya. Ini udah ada, udah tumbuh. Yang sebelah sini radish. Tuh udah ada tumbuh. Radish kalau yang jenis ini cepat tumbuhnya, 2 minggu 3 minggu udah bisa dipanen. Udah gitu meskipun di luar dingin, kalau radish bisa tumbuh aja.
Kalau di dalam greenhouse sih, kalau di kebun nggak tumbuh. Waktu itu yang ditanamkan ini radish, ini jenisnya sama waktu jenis radish yang ditanam waktu musim semi. Terus ini mustard green, Chinese mustard. Ini nemu bibitnya, biji tanamannya itu dari toko ASEAN supermarket. Terus ini juga sama daun selada. Kayaknya ada 3 macam daun seladanya di sini. Mungkin lebih karena di sini disebutnya banyak sekali. Ada endive, red kale, red green romaine, salad bowl, rosa lettuce, arugula. Jadi banyak sekali. Tapi lihat aja ini nanti setelah sebulan mungkin mereka besar di sini. Di luar itu cuaca bagus ya, meskipun banyak angin, tapi hangat aja. Ada 14 derajat, 10 derajat. Jadi kalau di dalam greenhouse masih hangat ya di sini suhunya. Ini masih kosong aja. Pohon apa ini? Pohon jeruk. Lupa saya, ini jeruk nipis atau jeruk lemon, ditanam dari bijinya. Ternyata tumbuh. Mungkin nanti musim salju dipindahin ke dalam rumah. Daun bawang ini banyak sekali, udah tumbuh lagi. Karena yang termudah aja ini, sayuran yang termudah daun bawang. Daun kale yang dipindahin dari kebun ke sini ternyata tumbuh juga. Ini mulai ada pucuk-pucuknya. Kalau selebihnya ini masih kosong, nggak ada apa-apanya. Ini nunggu sampai bulan Maret baru dimulai lagi berkebunnya. Suhunya di dalam greenhouse ini ada 27 derajat. Malah bagus, ini nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Jadi tetap cocok ya berkebun di dalam greenhouse. Kalaupun di luar dingin banget, tapi mungkin kalau pas musim salju ya harus pakai pemanas di sini. Ini saya simpan pemanas di sini sama kipas angin. Itu aja sekarang kondisinya di dalam greenhouse. Nggak ada kegiatan apa-apa di sini, cuma nungguin sayuran yang ini dalam 2 minggu lagi nanti kita lihat, atau mungkin seminggu lagi, sebulan mungkin bisa dipetik ya kalau daunnya udah ada. Sekarang kan daunnya masih kecil aja. Kalau yang ini mah udah menyedihkan sekali kelihatannya. Jadi udah selesai berkebunnya. Bell pepper yang saya simpan di dalam rumah ini ada buahnya 1, terus di sini juga 1. Awalnya ini banyak sekali bunganya, ternyata pada jatuh. Ternyata ada itu apa, hama yang kecil sekali. Udah selesai deh. Ini sebenarnya bisa dimasak di api sedang lama ya, 1 jam lagi atau 2 jam lagi nggak apa-apa, asal dicek setiap setengah jamnya. Cuma ini saya cuma 1 jam aja udah selesai nih. Kalau pakai kacang merah semuanya ini warnanya jadi bagus ya, jadi merah. Kalau ini saya kan pakainya campurannya, ada chickpea, ada kacang kedelainya, jadi warna cilinya enggak terlalu merah. Tapi ini udah selesai deh. Oke teman-teman, ini udah selesai bikin cilinya. Dapat 1 panci segini. Ini sebagian mau saya simpan di Tupperware ya, disimpan di freezer, jadi buat persediaan juga karena ini kan banyak sekali. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih udah temenin saya masak cili ya, masak ini daging gilingnya sama kacang merahnya. Sampai sini dulu ya, ikutin kita terus. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.